Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Beralih ke informasi mancanegara, generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat seringkali dihadapi satu tantangan untuk menguasai bahasa ibu mereka. Di kampus terkenal University of Pennsylvania, kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan anak-anak imigran Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Indonesia mereka yang semakin memudar. Dan berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Hari kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah bagian. Jack dan Arnaf adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo. I lived in Jamaica my whole life. So, I mean, like, most of my culture is Jamaican. I guess, like, some parts of it are Indonesian. To be fair, like, it's Indian either way. Like, I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Iya, boleh. Coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Like we also go to we went to restaurants together, we know to order food. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya, saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo. Karena saya suka ngomong tentang banyak science-related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia basa basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti. Cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi basa-basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. Sementara itu, di Zimbabwe menghadapi puncak musim paceklik dengan 2,7 juta orang di negara ini menghadapi rawan pangan akibat buruknya panen menurut Program Pangan Dunia. Warga di Zimbabwe Barat Daya bahkan memerlukan bantuan pangan sebelum kekeringan melanda dan pemerintah minta bantuan internasional. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Tanaman di daerah Mangwe di Zimbabwe Barat Daya ini layu akibat terik matahari. Para petani di sini akan menjadi bagian dari warga Zimbabwe yang memerlukan bantuan hingga tahun depan. Salah satunya adalah ibu dari 3 anak ini. Isimo sama sezilimo zami kuchile vela angikwazi ukuthi kusafika next year siyabe singaphi. Mavele wahle wacha kungaka so awuzange kunethwe.
Mangwe menjadi salah satu distrik di Zimbabwe yang paling terdampak kekeringan. Menurut para pejabat setempat, warga mungkin harus mencari kerja di Botswana atau daerah perkotaan untuk bertahan hidup. Kurimiwa maboholes haana mvura, madhamu ari kuenda pasi, uswa hapana. So uchatransferta kubva kudzimwe nzvimbo kuti tikone kutenga tifide those fields dzatinga. Makanan didistribusikan di wilayah yang terkena dampak bencana. Pejabat di Matabeleland Selatan di wilayah Mangwe mengatakan pemerintah meminta badan-badan bantuan internasional untuk meningkatkan bantuan. Menurut para pejabat, krisis semakin memburuk di wilayah ini akibat kekeringan berulang yang diakibatkan pola cuaca El Nino. The crop situation in Zimbabwe is very poor at the moment, and we expect that the number of people who will not have adequate stock from their own production to last them until the next harvest, which would be then by the middle of next year, that number of people who will not be able to meet their food needs over that full period will go up. Pemerintah Zimbabwe memperkirakan panen tahun ini akan menghasilkan sekitar 868.000 ton biji-bijian, turun 62% dari total tahun lalu, dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan para pejabat. Menurut lembaga bantuan, mereka sedang meningkatkan upaya untuk membantu. We're focusing on this January to March period, which we have identified is the peak of the lean season. It's the most critical period. But as you're mentioning, it's also important for us to provide additional opportunities so that even throughout the year, people have options and means to support their families and households. Menteri Informasi Zimbabwe mengatakan negaranya sedang berupaya meringankan dampak kerawanan pangan dengan membebaskan pajak impor beras, jagung, benih kentang, minyak goreng, dan jagung hasil rekayasa genetika untuk pakan ternak, sebagai upaya untuk menurunkan harga-harga bagi rakyat kecil di Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.